mixing itu apa? Nah ini kok saya lihat kok Om saya lagi mixing. Sebenarnya mixing itu ngapain sih Om? Kok kelihatannya ruwet ya? Mudah sih, tapi kok kayaknya itu ruwet saya lihat. Nggak ruwet, nggak susah. Susah. Wah, oke. Jadi gini, kan mungkin banyak ya di internet teman-teman yang nanya tentang sebenarnya mixing itu gimana, atau nyari tutorial tentang mixing itu bagaimana. Jadi yang penting itu sebenarnya kita tahu dulu mixing itu ngapain. Terus untuk bisa mixing yang baik itu harusnya syaratnya apa kan itu. Awal mixing itu kan sebuah proses yang menjadi tahapan selanjutnya setelah proses rekaman. Sehingga mau tidak mau data rekamannya harus bagus. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ketika rekamannya salah-salah, kemudian berharap kepada seorang mixing engineer, Om, Mas, tolong di mixing jadi yang bagus, tidak bisa. Ataupun kalau bisa paling hanya naik berapa persen dari data yang sudah ada. Dan itu memang benar-benar menjadi syarat mutlak. Makanya kalau ada pepatah itu yang garbage in garbage out itu begitu, sampah yang masuk pasti sampah yang keluar. Oh gitu. Nggak iso. Jadi rekamannya nggak iso. Ini susah. Kalaupun kemudian diakal pun seberapa ngakalnya gitu. Ya kan kalau kan kamu bisa lihat sendiri bedanya track luar negeri, teman-teman yang di luar kalau saya lagi ngisin project itu kan kelihatan bagus-bagus itu. Karena memang dari rekamannya mereka sudah mikirin banget tuh soundnya bagaimana. Nah itu mixingnya gampang. Jadi kita seorang mixing engineer tidak berfungsi sebagai bagian dandani, bagian memperbaiki, enggak. Tapi memang mengenhance, memperbagus lagunya. Kalau di sini enggak, rekamannya jelek, kita disuruh memperbaiki rekamannya. Mixing udah capek. Nah bedanya di situ. Kalau saya enggak. Jadi sound ya. Jadi pertama itu sudah, kalau di luar itu sudah keren dulu. Soalnya udah begini, kita lihat, oh maksudnya begini, oke sekarang tak perbagus nih. Kalau di sini enggak ya. Jadi wis rekamannya sound gitarnya tipis mungkin, atau sound bassnya mungkin ada noise yang terlalu berlebihan gitu. Kita bisa nggak dibikin begini, susah. Oh ini juga sih. Jadi harus dari awal ibaratnya model itu cantik gitu. Ya toh. Nah, di foto ya apa tetap cantik. Iya sih. Mau pakai hitam putih kayak mau diedit kayak apa, dasarnya sudah cantik. Ya, kalau saya dijadiin model, alhamdulillah. Mau diedit kayak apa ya sudah begini ini maksudnya. Itu ya. Jadi yang harus dipahami rekamannya harus bagus. Kemudian yang kedua, kita sendiri sebagai mixing engineer harus paham tentang mendengar dulu. Mendengar yang baik itu bagaimana? Mendengar yang baik. Mendengar yang baik. Dan orang selalu lupa bahwa sebenarnya kita tuh punya peralatan rekaman ataupun peralatan mixing yang paling mahal sedunia. Apa itu? Apa ya? Telinga. Saya kira SSL. Itulah alat bantu. Alat bantu. Mixer, speaker, plug-in itu alat bantu. Bukan gak ada hubungannya, tapi itu hanya membantu visi kita. Membantu visi kita. Contoh misalkan, saya punya Jaguar sama sepeda pancal. Oke. Ya. Terus kalau ke pasar, kira-kira saya apa? Paling gampang sepeda pancal mau pasar ada 10 meter. Daripada naik Jaguar, saya ngabisin bensin, terus belum nanti kalau ke serempet babur-babur, gak cocok. Jadi alat bantu untuk mewujudkan visi kita itu apa? Oh itu toh maksudnya. Iya. Terus apa ini alat yang paling mahal? Telinga nih. Itu yang paling mahal. Jadi dengan telinga kita bisa dengerin nih suara itu sebenarnya posisinya di mana. Misalnya di stagingnya bagaimana, posisi atas, bawah, kiri, kanan, sound stereonya bagaimana, termasuk frekuensi low itu posisinya di speaker itu di mana sih? Itu kelihatan semua. Jadi misalkan vokal di sini, ini agak ke depan, stringnya agak ke belakang, backing vokalnya melingkupi vokal begini. Ada yang sampai out of the speaker, jadi suara itu di luar speaker itu bisa semua. Bisa semua. Asal kita tahu cara mendengarnya. Yo kan, Jadi ini juga 3D. Jadi bukan hanya visual. Kalau kamu tidak percaya, lihat film luar negeri. Iya. Kamu play di speaker ya, kamu duduk. Lihat tuh, persis apa itu. Mulai kalau ada mobil yang ngeng, ya udah jangan ngeng. Bahkan dari belakang ke depan juga sama. Bioskop biasanya itu. Ya. Itu juga
membutuhkan keahlian telinga yang luar biasa karena dia harus bisa ngatur nih. Nah teman-teman kadang dianggap mixing itu main rumono tok. Iya sih, banyak kan, oh soundnya harus gini, harus nah ini saya baru kepikiran kok, loh kok ada penempatan gitu. Iya, jadi makanya kenapa kalau kita dengerin lagu-lagu yang udah standar itu ketika pakai headphone ataupun pakai speaker atau di setel di mobil tuh kelihatan dimensinya tuh gimana? Hidup banget. Kalau yang biasa-biasa, ya bukan ngomong terus elek nunggu ya sakarep lah ya. Cuman akhirnya tidak terlihat ini kehidupannya secara speaker ini bagaimana. Jadi ini anggap aja layar bioskop. Gitu. Jadi kita sebagai seorang mixing engineer membentuk cerita di dalam dua speaker ini. Gitu. Jadi misalkan nanti oleh ngomong lagu misalkan ada introduction intro itu ceritanya bagaimana sih? Terus kan kalau film itu kan yo tokoh utama gini tapi backgroundnya bisa macam-macam. Ceritanya macam di sana. Gitu. Jadi nggak melulu tentang mau pakai slate, mau pakai ini FG Red atau mix bass, whatever bla 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 ya. Teman-teman selalu sibuknya di situ. Jadi kalau saya ditanya, kalau ini pakai plugin apa? Pakai plugin apa? Pluginmu apa lu? Gituin. Karena tetap tergantung dengan konteksnya mau apa dulu. Oh gitu, kembali lagi ke visi tadi. Nah, begitu. Kenapa mas saya pakai FG dan pakai ini karena visinya kan karena saya butuh memang gini. Nah, bisa jadi kan misalkan saya pakai misalkan nih SSL. Nih, ya bisa saja di sini harus tambah ini. Karena saya memang butuh SSL. Oh. Jangan terus gak butuh dibutuh-butuh no. Iya, kebanyakan salah kaprahnya di situ. Oke. Ya. Nah, terus di dalam mixing sendiri itu ada yang namanya elemen-elemen gitu, elemen of mix gitu ya. Terus bentar. Saya ini Bapak baru ngerti nih kok ada elemen of mix gitu. Nah, mixing. Iya. Mixing itu ruwet sebenarnya. Kok kayaknya visinya banyak sih. Banyak sekali. Jadi gini. Elemen of mix ya. Jadi di dalam mixing itu kita ngurusin minimal itu ada 5 atau 6. Jadi kalau di bukunya ini ada di bukunya Bobby Owsinski. Nih kayak ini elementary, frequency range, equalizing. Jadi kasarannya gini. Pertama, yang kita urusin adalah volume balance. Jadi vokal itu kerasnya sekian, terus kick itu sekian. Kalau di genre misalkan metal itu vokalnya agak ke belakang sedikit, gitarnya agak maju sedikit, itu urusannya dari pertama tentang volume balance yang kita urusin. Gitu. Ya. Yang kedua adalah panorama, panning. Jadi penempatan kiri, tengah, kanan, agak kiri, agak kanan, agak tengah. Terus termasuk apakah ini dibikin yang cuma 3. Kalau CR itu 3, Chris RC itu jangannya 3 L, enter R, semua tok guys. Makanya kan mixingnya iso. Gitu ya. Ada yang memang penempatan secara speaker tuh sekitar 50%, ada yang 40% L, ada yang 60% L, tergantung. Nggak diferensiado tuh begitu. Sakar guys, pengennya nggak cerita sih nggak apa. Nah itu urusan panorama. Terus yang ketiga equalizing, jadi ngatur frekuensi. Ya jadi jangan sampai vokal itu terganggu frekuensinya dengan instrumen yang lain misalnya. Terus suara yang misalkan di snare yang ada kungkung itu apa sih dibersihin, ditata. Terus ibaratnya itu kita memberikan warna kayak di gambar tuh. Warnanya kalau ke belakang ya abu-abu, semakin gini semakin jelas. Blur. Blur di EQ. Gitu. Setelah EQ, equalizing ada lagi masalah dynamics. Jadi itu yang urusannya dengan kompresor. Entah itu multi band kompresor, kayak entah itu yang kompresor biasa, yang tipe-tipe yang mau yang kayak 2A, kayak 3A atau 76 apapun lah kita boleh pakai di sini. Itu urusan dynamic. Jadi ngatur dinamikanya. Jadi yang baratnya kalau track itu terlalu lompat-lompat gitu, kita atur biar biar enggak lompat-lompat. Kemudian setelah itu kita ngurusin masalah effect.
delay, reverb, apapun itulah, yeah. entah itu stereo expander, yang tujuannya adalah bagaimana membentuk dimensinya. Oh. Gitu. Jadi kalau suara itu misalkan rekamannya di dead room semua, gitu, yang yeah. enggak ada gemanya itu. Nah di play kabel itu sak garis begini jadi. Oh. Iya, sekarang ini vokal ini satu garis. Tapi ketika kemudian dia dikasih reverb yang misalkan tipenya room, kemudian mungkin decay-nya sekitar 300 millisecond gitu ya. Kita tambah itu nanti mundur sendiri. Jadi kita dengerin kok suaranya agak ke belakangnya ini ya. Nah, itu ngaturnya di efek itu bisa dari delay, bisa dari reverb. Reverb pun bisa diatur nanti masalah murung, masalah kiri, masalah kanan, terus harap itu nanti teknik yang lebih efek. Setelah itu ada lagi yang namanya automation. Automation itu gini. Introduction, ya, itu bandernya sak mini. Itu ketika verse itu bandernya sak mini. Itu ketika chorus atau ref naik lagi, ada elemen yang dibuang, ada ketika part-part tertentu bagian tertentunya vokalnya tuh dirinya ditambahin apa, terus yang lain nggak ada, itu sulapan. Gambar kabeh. Nanti kapan-kapan tak tunjukin yang seorang Bruce Miller itu ketika gambar delay automation untuk melodi gitar itu, itu setiap petikan gitar digambar sama dia automation. Gila, gitu. Batik banget. Nah, terus yang terakhir adalah interest. Jadi interest itu apa yang paling menarik dan membuat orang itu tertarik dengan mixingan kita, itu harus kita bikin. Jadi misalkan kita lihat sesuatu kan pasti ini sih menarik gini deh. Ini menarik ininya, kalau mungkin barang atau apa itu ada hal yang menarik yang kemudian kita apa sih ini kan gitu. Oh, kan nggak ada itu ya percuma. Oh itu dilakukan di mixing juga. Harus. Jadi mixing itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu ngurusin yang tadi, yang 6 yang 5 sampai 6 tadi. Habis itu ngurusin automationnya. Ceritanya bagaimana nih? Kan nggak mungkin toh. Kadang kalau di film itu loh, ada 2 orang ngomong. Ini tokoh utama ini. Kan kadang ini lagi ngomong ini yang jelas, ini blur. Iya. Dengan posisi yang sama, ketika dia ngomong ini yang jelas, ini yang blur. Oh, kan gitu. Iya. Nah, itu diatur, ada cerita. Jadi sebenarnya tidak cukup punya komputer, install plugin, ada temen mau mixing, itu sudah ngaku mixing engineer. Iya sih, kebanyakan apa sih? Bisa rekaman dikit. Aku udah ada kok soundcard, emoji atau apapun lah ya. Tapi habis itu sudah ini atau misalnya sudah ini udah belum ngomong masalah face, belum ngomong masalah macam-macam, belum tentang penataan drum itu editingnya biar solid itu bagaimana? Sebenarnya begitu. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan sebelum melangkah ke mixing engineer itu latihan dulu telinganya, diteliti bener tak mau berprofesi menjadi seorang mixing engineer karena urusannya tuh ruwet. Kembali lagi mungkin teman-teman bisa dengerin ruwet. Tidak hanya sekedar itu pakai itu kok, itu pakai ini, aku juga bisa, oke, fine gitu. Ya whatever lah ya. Masing-masing orang punya penilaian tersendiri. Cuman saya pribadi bahwa ketika kemudian saya menjadi mixing engineer, baik ngurusin saya proyek dari luar negeri maupun dari teman-teman dari Indonesia sendiri, itu ruwet, pokoknya ruwet ya. Oh iya, oke. Mungkin untuk PR nih buat teman-teman di rumah, apa sih yang bisa dilatih? Mungkin latihan pertama gampang, tiap hari dengerin lagu. Ya misalkan lagi kepingin belajar mixing apa, rock, udah dengerin rock yang enak. Oke. Kalau nggak tahu rock yang enak mana, itu ngimil ke saya, nanti mungkin bisa di share ya. Pertanyaan-pertanyaan itu monggo di share kita pas. Oke. Ya. Saya share ke teman-teman, nanya-nanya. Oke. Makasih ya Om. Oke, sukses. Karena di sini sekolah musiknya terpercaya dengan kualitas terbaik dan tak ada duanya.